Halo cuy, Grogol. Berdasarkan Jakarta Tempo dulu, inilah asal usul nama Grogol Jakarta Barat. 11 Desember 2015 oleh Nurudin Abdullah. Bisnis.com Jakarta. Mendengar kata Grogol, tak sedikit orang yang langsung terbayang pada dua perguruan tinggi, yakni Universitas Trisakti and Universitas Tarumanegara. Keduanya cukup masyhur di Jakarta juga di Indonesia. Selain itu, di kawasan Grogol juga terdapat Rumah Sakit Sumber Waras dan Pusat Perbelanjaan Mall Modern Ciputra dan Citraland yang berada di dekat perempatan Grogol di kawasan Jakarta Barat. Kawasan tersebut merupakan salah satu tempat cukup strategis di ibu kota, didukung keberadaan terminal bus yang terintegrasi dengan jaringan busway Transjakarta. Bagaimana dengan asal-usul nama Grogol? Jainuddin HM menjelaskan dalam bukunya 212 asal-usul Jakarta Tempo dulu yang diterbitkan UFO Press 2012. Dijelaskan bahwa tidak ditemukan dokumen historis tentang nama Grogol, meskipun tempat tersebut tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelahiran kota Jakarta. Namun, berdasarkan keterangan beberapa sesepuh setempat, konon tempat tersebut dahulunya merupakan hutan dengan pepohonan yang cukup lebat. Pada masa itu hutan menyeramkan ini banyak binatang liar dan buas. Warga yang berburu dengan hewan liar harus memasang perangkap. Setiap kali berburu, warga memasang garogol atau kata dari bahasa Sunda yang artinya perangkap yang dibuat dari tombak-tombak. Dengan alat garogol, binatang buas biasanya ditangkap sehingga lama-lama alat ini menjadi sebuah sebutan bagi tempat tersebut, tetapi tidak diucapkan garogol melainkan grogol. Hingga akhirnya kata grogol populer bagi nama di kawasan tersebut. Apalagi sejak beroperasinya terminal bus kota yang cukup ramai di sana, sehingga banyak kondektur yang mencari penumpang di jalan maupun di terminal asal di Jakarta menyebut kata grogol untuk memberitahukan tujuannya, rute busnya. Grogol gitu cuy. Jumpa lagi bersama Herito TV. Sekarang saya berada di Kelurahan Grogol. Yuk kita jalan-jalan, ada apa aja di sekitar sini cuy. Ini udah penuh nih cuy. Oke cuy, come on cuy. Halo cuy. Melihat pedagang kerajinan rotan asal Tegalwangi di Jalan Semeru, Jakarta Barat, Selasa 7 Agustus 2018. Tribunjakarta.com, Grogol, Petamburan. Puluhan pedagang kerajinan rotan berjajar di ruas Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Lokasi mereka berjualan tak jauh dari perlintasan rel kereta Grogol di dekat Gor Grogol, Jakarta Barat. Berbagai perkakas rumah tangga berbahan dasar rotan seperti kursi, hula hoop, meja, ayunan,
kan, tempat makan, bako, tempat tisu, keranjang, dan masih banyak lainnya dijajakan di tempat ini. Ketua Komunitas Pedagang Rotan Jalan Semeru, Sutarno, mengatakan seluruh pedagang di tempat ini berasal dari Desa Tegalwangi, Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini seluruhnya ada 19 kios, orang Tegalwangi semua. Di kampung kita ini satu RW semua, kata Sutarno kepada tribunjakarta.com Selasa 7 Agustus 2018. Sutarno mengatakan pihaknya bukan tak mau memberikan kesempatan bagi orang luar Tegalwangi untuk berjualan di tempat ini. Namun, ia menyebut mayoritas pedagang rotan yang ada di wilayah Jakarta memang berasal dari kawasan tersebut. Ia menjelaskan Desa Tegalwangi memang merupakan sentra pembuatan kerajinan rotan tertua di Indonesia. Mayoritas warga di sana memang merupakan pengrajin rotan sejak puluhan tahun silam. Kita di sini cuma menjualnya saja, barang seluruhnya diambil dari sana. Hampir seluruh pedagang rotan di Jakarta itu orang sana semua, kata Sutarno. Sutarno sendiri merupakan generasi kedua dari penjual kerajin rotan yang ada di Jalan Semeru. Ia meneruskan usaha yang lebih dulu dirintis oleh orang tuanya. Pedagang rotan ada di sini itu dari tahun 1980-an. Sebelum di sini dagangannya di Tomang, tapi karena di sana ada pembangunan jalan layang, kita dipindah ke sini karena kita pedagang binaan, rata-rata pada nerusin usaha orang tuanya, ujarnya. Untuk masalah penghasilan, ia menyebut omset para pedagang rotan di tempat ini sekarang relatif menurun dibanding beberapa tahun silam. Meski begitu, ia menyebut bila kerajinan rotan masih memiliki peminatnya. Namanya dagang kerajinan itu kan tergantung orang suka apa enggak. Nggak bisa ditentuin apa yang paling laku, tapi alhamdulillah masih ada yang beli, katanya. Tak mau tertinggal oleh kemajuan teknologi, ia menyebut pedagang di sini sudah turut memasarkan dagangannya secara online. Mereka juga telah masuk ke dalam program OKOC yang digagas Pemprov DKI Jakarta. Kita juga bisa pesan melalui online, malah sekarang lebih banyak yang melalui online ketimbang yang datang ke sini, katanya. Penulis Elga Hikari Putra, editor Ferdinand Waskita Surya Cahaya, sumber Tribun Jakarta. Begitu aja cuy. Halo cuy. Waduk Grogol jadi tempat favorit warga. TP Muan Simanjuntak, beritajakarta.id. Normalisasi Waduk Grogol di kawasan Jalan Muwardi, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan Pemprov DKI tidak sia-sia. Buktinya, kondisi waduk dan taman yang kini bersih dari sampah dijadikan tempat favorit untuk berkumpul warga. Pantauan beritajakarta.com, kondisi waduk seluas 2,5 hektar ini terlihat bersih dari sampah.
Kondisi air waduk juga terlihat jernih dengan pepohonan di sekitarnya yang tampak tertata rapi. Michael, warga RT 0406 Kelurahan Grogol yang huniannya dekat dengan waduk, mengatakan setelah dilakukan normalisasi kondisi waduk kini jadi indah dan bersih. Dulu waduk selalu saja ada sampah dan areal hijau kawasan waduk juga tidak tertata dengan baik dan rapi hingga tampak kumuh dan gersang, ujar Michael. Bahkan saat ini selalu ada petugas yang siaga di waduk untuk membersihkan sampah. Saat ini setiap pagi hingga malam banyak warga yang berkumpul menikmati pemandangan di kawasan waduk. Kami warga komplek dari anak-anak hingga orang tua juga sering berkumpul sekedar ngobrol santai atau olahraga ringan di sini, ujar Michael. Katsatlak UPK Badan Air Barat dan Utara Richard menuturkan waduk Grogol menampung air dari saluran penghubung PHB, Susilo dan Kali Grogol. Sebelumnya lumpur di waduk mencapai 1,5 meter sehingga hanya bisa menampung air sekitar 4.200 meter kubik. Untuk menghindari penumpukan sampah dan lumpur, 6 petugas setiap hari disiagakan. Untuk memompa air dari lingkungan ke waduk juga terdapat 2 mesin pompa yang selalu dalam kondisi siap pakai, tandas Richard. Begitu saja cuy, selamat menikmati pemandangan yang indah ini. Ciao. Halo cuy, demikianlah perjalanan Herito TV di sekitar Kelurahan Grogol. Sekarang saya berada di sekitar Waduk Grogol. Indah betul tempatnya, sejuk, dan menemukan satu buah mahoni seperti ini. Kalau di pohon dia masih berbentuk bulat dan jatuh, kemudian pecah seperti membentuk kembang seperti ini. Indah betul. Dan ini ada 2 jenis buahnya. Kalau yang bulat seperti ini berjenis kelamin laki-laki, dan ada yang lebih panjang itu berjenis kelamin perempuan. Ya, oke cuy, sampai di sini dulu perjalanan kita. Sampai ketemu lagi di kelurahan berikutnya. Bye bye cuy.